Selamat pagi, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom bagi kita sekalian. Kita sudah tiba di weekend di minggu ini. Saudara sudah dibawa oleh Tuhan sampai kepada hari Sabtu tanggal 15 Februari tahun 2025. Kemarin kita sudah memperingati ada beberapa perayaan yang mungkin saudara dan saya ikut juga bersukacita merayakannya. Ada Cap Gomeh, dan juga kemarin bicara tentang Valentine's. Saudara, mungkin ini menjadi dua sukacita besar bagi kita bahwa sesungguhnya Tuhan tetap menolong, Tuhan tetap mengasihi kita. Begitu juga dengan saudara dan saya. Pagi ini kita kembali berjumpa. Mari kita mengawalinya dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk pagi yang indah. Kami boleh bersama-sama untuk duduk diam di kaki Tuhan di pagi yang sejuk ini. Berkati untuk setiap firman yang nantinya kami akan renungkan bersama-sama di weekend ini. Dan berkati juga untuk tiap-tiap kami boleh mengerjakan panggilan itu sembari kami mempersiapkan memasuki minggu yang baru. Dan pastinya esok pagi kami akan dibawa, disertai, dipimpin oleh Tuhan untuk memenuhi panggilan untuk bersahabat ria bersama. Tuhan tolong kami pagi ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita masih seputar tentang menjadi terang di dalam dunia yang makin gelap. Dan pada pagi hari ini temanya adalah bicara tentang bagaimana menjadi terang yang memandu, saudara. Nah, nats yang terambil untuk kita renungkan bersama masih dari Yesaya 60 ayat 1 sampai dengan yang ketiga, dan saya akan membacakan bagi setiap kita. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan, saudara. Sudah menjadi terang yang memandu. Kita tahu bahwa kebenaran satu hal yang tidak bisa kita pungkiri adalah terang dan gelap itu tidak bisa bersatu. Dan hal ini menjadi yang harus kita sadari betul bahwa kita sebagai orang yang dipanggil menjadi anak-anak terang tidak mungkin berada di dalam satu komunitas yang sama, bertumbuh bersama di dalam anak-anak yang berada di dalam kegelapan. Sudah menjadi anak terang adalah orang-orang yang sudah menerima Kristus, yang dalam hidupnya mereka layak disebut sebagaimana yang Petrus pernah katakan di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 yang berkata, bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Supaya Anda dan saya yang adalah kepunyaannya, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari apa? Dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Jadi mengingat apa yang dinyatakan oleh Petrus ini, kita juga sudah semestinya berada pada satu titik poin, saudara dan saya yang menerima anugerah keselamatan itu dipanggil keluar dan sudah berada di luar. Lalu dikatakan di sana supaya memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Saudara kita yang sudah dikeluarkan dari gelap kepada terangnya yang ajaib, itu dikatakan di dalam bagian firman Tuhan yang lain menjadi manusia yang baru. Itu berarti seharusnya saudara dan saya jangan lagi mau diperdaya, mau ditipu oleh iblis untuk kembali berkubang di dalam lumpur dosa yang sama atau yang lain. Ini memang sebuah pergumulan batin yang juga dialami oleh setiap anak-anak Tuhan, termasuk juga orang-orang yang disebut sebagai rasul sekalipun. Di satu bagian firman Tuhan yang lain dikatakan, Paulus mengatakan bahwa di satu sisi
kedaginganku masih meronta-ronta ingin dipuaskan. Tetapi di sisi yang lain, hawa nafsu, kegeraman, pesta pora dan mabuk dan sebagainya itu juga sedang meronta-ronta. Saudara, kita ingat bahwa kita adalah orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus. Dan itu sangat mahal. Apa jadinya kalau hidup kita itu berada di dua dunia ini, saudara? Satu kaki berada di dalam kegelapan, lalu di satu kaki di dalam terang. Yang pastinya di dalam kehidupan itu akan ada kebimbangan yang akan berkelanjutan terus-menerus. Di dalam hidupnya akan berasa ada hal-hal yang perlu terus sangat diperjuangkan di dalam kehidupan, sehingga suka atau tidak suka ada banyak orang menjadi gagal, menjadi anak Tuhan, menjadi manusia yang baru. Mereka kemudian menyerah dan merasa bahwa hidupnya kosong. Saudara, tahun 2025 yang kita barusan jalani ini, saudara dan saya pastinya pernah mengambil satu resolusi untuk hidup di dalam kebenaran. Saudara berani berkata, saya akan membuang jauh-jauh dosa yang merintangi. Dan saudara berkata bahwa saya akan berjanji untuk terus datang ke hadirat Tuhan. Saya akan berlari kepada Tuhan. Dan saudara mulai berkata dan berani berkata, Tuhan pakai aku sebagai alat kerajaan-Mu. Nah, saudara, ini menjadi komitmen yang indah sebetulnya. Hidup menjadi orang-orang yang terus senantiasa membawa vibes positif, kebaikan di tengah-tengah gelapnya dunia ini, itu adalah blessing tersendiri. Apabila pengalaman rohani ini dialami oleh setiap anak terang, maka kita seharusnya mampu masuk pada dimensi yang disebut atau yang dialami oleh murid-murid Kristus yang lainnya, yang dikatakan bahwa hidupnya itu menyatakan ada tanda-tanda kerajaan Allah. Dan ketika dia hidup, maka dia juga mengundang segala makhluk hidup yang ada di sekelilingnya, di seputarnya itu mendapatkan dan ikut juga mencicipi serta merasakan anugerah kerajaan Allah itu. Saudara ingat di Markus 16:15. Di tengah kehidupan, ia seharusnya melakukan apapun yang dia percayai itu adalah kebaikan dan datangnya dari Tuhan, maka dia harusnya berani berkata, dalam nama Tuhan Yesus, saya melakukan itu. Saya mengucap syukur, oleh karena dia adalah Allah. Kolose 3:17. Melalui peran masing-masing di dalam kehidupan saudara sehari-hari, seharusnya terang saudara yang terus bersinar itu memandu dunia sekeliling kepada terang yang sejati. Siapa? Betul, Yesus Kristus. Sebagaimana tertulis dalam Yohanes 8 ayat 32, Yesus berkata, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku tidak akan membiarkan dia berjalan di dalam kegelapan, bukan? Melainkan dia berjanji ia akan mempunyai terang hidup. Dan pada bagian yang lain, Yesus juga pernah berkata kepada murid-muridnya, kamu, saya dan saudara, adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak akan menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang yang ada di dalam rumah itu. Demikianlah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saudara, apa yang dinyatakan hal-hal di atas itu menjadi reminder yang kuat seharusnya di dalam kehidupan saudara dan saya,
menjadi terang yang memandu itu. Saudara tidak hanya menjadi terang bagi diri saudara sendiri. Saudara tidak juga menjadi terang bagi hanya sebanyak anggota keluarga di mana saudara itu berada. Pelita itu akhirnya harus berhasil menjadi pemandu seisi rumah, itu betul. Makanya kalau ada satu orang percaya di dalam rumah tangga itu, maka orang-orang yang ada di dalam rumah tangga itu merasakan blessing dan dia akan mendapatkan anugerah juga. Sehingga betul yang dikatakan, satu orang di dalam keluarga itu akan membawa keselamatan bagi seisi rumah. Dan inilah yang dimaksudkan oleh firman Tuhan tadi. Maka banyak orang berduyun-duyun. Bahkan bukan hanya orang-orang biasa saja. Banyak raja juga datang kepada terang. Saudara, Allah memakai Anda, walaupun dan siapapun Anda, untuk memandu orang lain datang kepada Kristus. Bulan ini juga bulan misi. Kerjakanlah panggilan. Tuhan memberkati saudara. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih kesempatan kami boleh bersama-sama menutup weekend ini dengan satu penyataan penting di dalam kehidupan kami, bahwa kami ini adalah pemandu orang-orang yang ada di sekeliling kami untuk datang kepada Kristus. Izinkan kami mengerjakan bagian itu dengan cara-cara kami yang sangat sederhana. Membawa anak kami, suami kami, istri kami. Membawa orang-orang yang kami kasihi. Dan bukan hanya itu saja Tuhan. Kami juga merindukan orang-orang yang tidak kenal dengan kami. Mereka pun diberkati oleh kehadiran kami. Terima kasih untuk weekend ini. Dan kami menyerahkan memasuki dan menutup weekend ini. Tuhan tolong kami mengerjakan semuanya hanya di dalam nama Yesus. Dan kami mengucap syukur untuk semuanya. Kami menyerahkan juga Tuhan untuk esok kami akan beribadah. Biarlah Tuhan yang boleh memimpin, menolong kami, menyiapkan hati kami untuk boleh beribadah dengan baik dan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, selamat weekend. Dan setelah tayangan ini akan ada beberapa pokok doa. Bawalah pokok doa ini di hadapan Tuhan 5-10 menit dan lanjutkan dengan aktivitas. Tuhan memberkati saudara.